Salam Sobat Baku Hantam. Balik lagi ke channel Hanataru di segmen review film non-spoiler Review bersama aku, Hanataru, aktor sekaligus profesional action choreographer. Nah, sebelumnya nih Sobat Baku Hantam, seperti biasa santet, kata yang paling tepat untuk menggambarkan series ini. Nah, jadi ini seriesnya tentang santet-santetan nih. Jadi ini dia punya anak kecil dia punya bakat nyantet. Jadi kalau orang bakatnya matematika, lain-lain, ini enggak. Ini anak bakatnya nyantet, ya. Jung Ji-soo, dia dipercaya sama direkturnya untuk memerankan anak yang punya kapabilitas untuk nyantet orang. Penasaran gimana? Kita cek videonya dulu. 쥐 내장한테는 좀 독특한 냄새가 나거든요. 진종현을 영적으로 돕는 조력자가 있을 수도 있겠네요. Series dengan durasi 1 jam, terus berisikan 12 episode. Nah, ini keren banget sih. Jadi dari awal pas aku nonton, jadi sebenarnya bukan aku pengen nonton sih. Awalnya aku pengen nonton filmnya. Filmnya itu judulnya sama, The Curse, tapi dia Dead Man Pray gitu. Itu tentang, jadi waktu itu aku dapat review itu tentang santet, tapi waktu itu dukun santet Indonesia yang dibawa. Jadi saking penasarannya aku dengan itu film, terus aku cari tahu dong, ternyata untuk nonton film ini kita diwajibkan dulu untuk nonton seriesnya, karena seriesnya ini akan membawa kita ke filmnya nantinya dengan genre thriller, misteri, dan horror. Jadi ini benar-benar kombinasi yang sangat menarik untuk film-film seperti ini ya. Terus pemeran utamanya tuh, bukan pemeran utamanya, pemeran penjahat utamanya Sung Dong Il. Ini benar-benar yang kalau misalnya teman-teman sobat-sobat Baku Hantam yang suka nonton film drakor gitu ya, ini Sung Dong Il ini sudah banyak sekali memainkan film. Terus dia tuh kalau main film tuh pasti karismanya gede banget ya. Terakhir sih aku nonton di Metamorphosis ya dia. Tapi sebelumnya dia ada di Beast Hammurabi dan beberapa film lainnya gitu. Untuk alurnya sendiri ini ternyata bukan tentang santet-santetan. Jadi kalau misalnya kita tarik benang merahnya nih, itu keseluruhan cerita ini tentang seorang reporter wanita yang dia sangat gigih memperjuangkan kebenaran. Jadi dia bisa disebut reporter penuh keadilan. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya mungkin dibilang whistleblower gitu. Nah, reporter ini dia itu niatnya adalah memperjuangkan kebenaran. Jadi dia ingin membongkar bobrok dari perusahaan IT yang memang agak aneh dengan perusahaan ini. Terus dia ketemulah dengan anak santet ini, anak tukang santet lebih tepatnya. Nah, aktris cantik yang dipercaya untuk memerankan reporter itu adalah Ji Won. Jadi kalau dia juga termasuk salah satu artis yang berpengalaman, dan bukan berpengalaman sih, artis yang banyak sekali memerankan film-film drakor juga. Kalau kita tarik benangnya ya, reporter dia ketemu tukang santet, terus ini berdua punya kayak fate gitu, kayak takdir dipertemukan, terus harus melawan satu orang lagi. Nah, ceritanya ini dibungkus dengan bagus banget buat aku ya, karena pada saat ini dia tentang santet, berarti kita dibawa ke segmen atau ke sesuatu fantasi yang benar-benar kayak, oh iya ternyata ilmu gaib ini seperti ini ya. Terus kayak yang benar-benar kayak, oh ternyata kalau orang kena santet tuh seperti ini, cara matinya yang benar-benar kayak mengerikan gitu yang. Dan itu aku suka banget sih bagaimana cara dia menggambarkan orang kesantet. Jadi kayak kalau biasa kan kalau misalnya di Indonesia kita kesantet muntah darah, muntah paku, apa semacamnya. Tapi di sini dia menggambarkan pada saat orang kena santet itu agak beda. Nggak cuma itu Sobat Baku Hantam, yang paling menarik di sini adalah bagaimana dia menceritakan santet, bagaimana dia menjelaskan santet secara sains. Tapi uniknya adalah pada saat dia bisa menjelaskan santet secara sains, tapi dia tidak bisa menjelaskan bagaimana santet itu dikirim. Jadi kayak apa ya namanya, ironis gitu. Jadi kayak dia bisa menjelaskan, tapi nggak ngerti gimana cara jelasannya. Tapi pada saat mayat yang sudah kena santet ini dimasuk ke ruang otopsi, ruang forensik, itu benar-benar dijelaskan, oh ternyata pada saat kita disantet, tubuh kita ini bla 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 gini, bla 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 bla. Nah, itu dijelaskan bagaimana kenapa
fenomena-fenomena santet yang seperti itu bisa terjadi, dan fenomena-fenomena yang aneh nggak masuk akal itu bisa terjadi. Dijelaskan secara sains di situ, dan pada saat mereka menjelaskan fenomena santet itu yang benar-benar terlihat mengerikan, itu kayak masuk akal juga, tapi kayak terus gimana cara ngirimnya? Nah, ini yang membingungkan. Selain adegan santet-santetan, yang membuat aku tertarik sama series ini adalah bagaimana mereka menjahit series ini dengan rapi, kayak benar-benar kayak, oh ternyata ini karakternya seperti ini karakternya seperti ini karakternya seperti ini. Penjahatnya di build in seperti kayak, oh ini orang jahat, tapi pada saat endingnya biar ternyata dia punya satu ide yang benar-benar kayak kita sampai bingung, dia ini penjahat atau bukan sebenarnya. Ini yang benar-benar kayak bukan plot twist kalau aku bilang, ini benar-benar dia well written banget, kayak benar-benar penulisan yang sangat matang. Terus kayak, oh karakternya ini memang kuat, dia nggak yang kayak hanya sekedar orang jahat suka-suka dia, enggak. Dia menjadi jahat karena emang nggak cocok sama orang baiknya, tapi belum tentu orang baiknya ini orang baiknya ini baik di mata penjahat ini. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini sebenarnya dua orang ini orang yang baik. Nah, kalau misalnya Sobat Baku Hantam penasaran, coba cek aja nanti. Untuk adegan baku hantamnya sendiri bagaimana? Ingat Sobat Baku Hantam, ini film santet. Ada sih gebuk gitu, tetap ada mereka baku hantam secara fisik, tapi karena ini film santet, jadi ekspektasi penonton, ekspektasi Sobat Baku Hantam jangan dibawa ke wah bakal ada teknik yang keren-keren, enggak. Ini dia benar-benar yang melakukan baku hantamnya dengan santet. Baku hantamnya pakai santet, jadi Sobat Baku Hantam bayangin nih kayak kirim-kiriman santet. Jadi dia akan melawan, ini aku spoil dikit ya, dia akan melawan banyak dukun nanti. Jadi kayak dukun-dukun yang jago-jago ahli itu didatangkan. Terus itu yang anak tukang santet ini harus gimana tuh caranya yang melawan dukun. Nah, makin penasaran kan? Selain santet-santetan, apalagi sih yang paling menarik buat aku adalah opening credit. Lagunya aku suka banget, scoringnya. Terus bagaimana pada saat mereka bagaimana saat dia mengirimkan santetnya. Itu dia benar-benar musiknya itu bagus sekali, dan itu cocok banget untuk genre film seperti ini. Ini yang kayak aku sampai setiap kali opening credit aku nggak pernah skip. Terus pada tiap kali dia melakukan santetnya itu benar-benar scoring musiknya itu luar biasa. Gimana Sobat Baku Hantam? Makin penasaran kan? Iya, pasti harus makin penasaran, ini film tentang santet. Terus kalau misalnya Sobat Baku Hantam bingung, terus nontonnya di mana? Nontonnya di platform resmi, namanya iQIYI. Itu platform resmi, itu yang hijau-hijau gitu, yang IQIYI itu iQIYI namanya. Itu ternyata berlangganannya lumayan murah di situ. Jadi gak usah lah itu bajak-bajak, kayak kalau aku berlangganan kita ada free trial itu cuma 1.500 dapat sebulan, itu kita bisa nonton banyak sekali film di situ, film-film berkualitas. Nah, sekian review dari aku. Kalau misalnya kebanyakan ngomong nanti spoiler lagi, itu udah spoil dikit-dikit padahal, tapi itu sebenarnya nggak terlalu spoil sih. Untuk Sobat Baku Hantam yang ingin filmnya aku review, baik itu sudah ditonton ataupun belum ditonton, jangan sungkan tinggalin di kolom komentar judulnya. Aku pasti akan nonton. Jangan yang banyak, tapi yang jangan 10 season gitu, kayak nggak ketonton. Sayang, aku masih harus nonton film yang lain biar bisa nge-review film-film lainnya. Jangan lupa like dan subscribe. Seperti biasa nih Sobat Baku Hantam. Nah, ini aku akan kasih gambaran aja deh ke Sobat Baku Hantam. Nanti Sobat Baku Hantam pada saat nonton seriesnya ini, kalian cari siapa karakter yang paling bijak di sini. Dan karakter yang paling bijak di series ini ternyata dia suka berbagi. Jadi kalau misalnya penasaran, jangan lupa untuk share. Oke, Sobat Baku Hantam, salam.